jumpa lagi bareng aku Dia Kusuma, tentunya di Narasi Kesehatan. Yo, hari ini pagi-pagi enaknya tuh senam ya pemirsa, biar badan tuh sehat, bugar, jaya, sentosa, makan pun enak, utang pun lunas, utang pun lunas. Dan kita hari ini ketemu dengan jreng-jreng. Sini dong guys, merapat. Ini tadi kalian aku masih lihat masih senam ya. Coba ini dipegang. Senam apa ini? Senam Indonesia. Coba gimana? senam Indonesia ya? Iya, Indonesia. Pagi-pagi senam di sini masih latihan, mau tugas apa mau lomba ini? Tugas. Oh, tugas. Ini dari SMA? 2 Pekalongan. Iya. Kelas 10. Kelas 10 berarti kelas 1 SMA ya. Oke, ini pas nih, cocok. Kita masih bahas yang sehat-sehat mengenai penyakit gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini teman-teman juga masih mencari kesehatan nih, dan salah satunya adalah dengan latihan senam ya. Dengan Kak siapa ini? Kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Indri Lestari dari SMA Negeri 2 Pekalongan. Panggilannya? Indri. Oke, satunya? Perkenalkan, nama saya Hana Fitira Atmoko, bisa dipanggil Dela. Saya dari SMA Islam Pekalongan. Sini nggak apa-apa. Dari SMA mana? Lah kok nge-lag kok? SMA mana? SMA 2 Pekalongan. Nggak apa-apa. Kok bisa lah nge-lag? Panggilannya siapa? Bisa dipanggil Dela. Dela. Ini tadi perkenalannya udah kayak pageant ya teman-teman ya. Indri. Oke, Indri sama Dela ya? Iya, benar. Oke, Dela, Indri, hari ini Kak Dia tuh masih bahas mengenai hepatitis. Kalian tahu nggak sih hepatitis itu apa? Kurang tahu sih Kak, apa sih itu Kak? Itu yang jelas penyakit ya. Iya. Penyakit hati. Yang penting bukan iri dengki. Penyakit hati itu adalah peradangan hati ataupun liver, yang itu tuh berbahaya buat ibu hamil. Tapi walaupun kalian belum tahu secara definisi, tahu nggak sih gejalanya hepatitis itu seperti apa? Kurang tahu Kak. Kurang tahu juga. Tapi pernah nggak menjumpai ibu hamil yang mual-mual, muntah-muntah, terus yang matanya kuning kayak gitu-gitu? Sering kadang-kadang ya. Tapi nggak semuanya itu tuh dikatakan sebagai hepatitis. Berarti kalian untuk definisi belum tahu dan juga gejala belum tahu ya? Iya, Kak. Belum tahu. Oke, hari ini Badik TV menghadirkan narasumber spesial guys, yang tentunya akan memberikan informasi kepada Dela dan juga Indri mengenai hepatitis ini. Kalian pengen tahu nggak? Pengen banget tuh Kak. Banget. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Hepatitis adalah suatu penyakit peradangan yang menyerang pada hati ya. Hepat itu adalah hati, itis itu peradangan. Jadi hepatitis artinya adalah peradangan pada hati, yang dimana penyebabnya bisa disebabkan oleh virus, bisa juga disebabkan oleh konsumsi obat-obatan tertentu, ataupun disebabkan karena autoimun dari tubuh manusia itu sendiri. Penyakit ini ada yang bersifat akut, menyerang dalam jangka pendek, ataupun yang bersifat kronis ya. Kronis ini berarti berlangsung lama, ataupun juga bisa bersifat komplikasi. Jadi kalau sudah lama dia akan juga mengakibatkan komplikasi-komplikasi ke penyakit yang lainnya. Untuk gejala itu, pada beberapa itu tidak merasakan gejala sama sekali. Jadi kita seperti orang yang sehat pada umumnya ya. Pada ibu hamil itu beberapa itu dia mengetahui ketika dia terindikasi hepatitis itu adalah ketika dia melalui atau melakukan pemeriksaan screening. Oh, dicek HbSAg-nya, oh ternyata positif, padahal dia tidak ada tanda gejala sama sekali. Kemudian ini untuk beberapa gejala yang mungkin timbul adalah mungkin mual muntah, ataupun juga lemes, ataupun juga pusing. Kemudian dia mengalami penyakit kuning ya, tubuhnya, sklera matanya, kulitnya berwarna kuning. Kemudian urin atau air kencingnya berwarna coklat ya, ataupun dari feses atau buang air besarnya dia berwarna pucat. Jadi ada beberapa macam tipe penyakit hepatitis ini ya. Kalau dari penyebab virusnya itu ada 5 macam, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E.
Untuk hepatitis A sendiri penyebabnya adalah virus hepatitis A, yang dimana ini biasanya penularannya melalui makanan ataupun minuman yang terinfeksi oleh yang terkontaminasi dari penderita hepatitis A ini. Nah, penyakit hepatitis A ini biasanya akan sembuh dengan sendirinya pada sesuai dengan imunitas seseorang. Jadi kalau dia kekebalan tubuhnya bagus, maka hepatitis A ini akan sembuh dengan sendirinya. Kemudian kita berbicara ke hepatitis B. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah virus hepatitis B. Virus hepatitis B ini penularannya melalui apa? Melalui penularan virus hepatitis B ini ada yang bersifat horizontal dan ada yang bersifat vertikal. Horizontal adalah contohnya antara pasangan ya, pasangan seksual. Dia menular melalui cairan seksual, cairan mani ataupun cairan dari vagina si penderita ini ya. Kemudian atau yang selanjutnya adalah darah daripada penderita hepatitis ini, dia berdarah ataupun mengeluarkan darah ataupun terluka, kemudian dia si orang sehat terkontamin kena itu darahnya pada orang yang sehat, maka bisa terjadi penularan. Yang kemudian yang ketiga adalah secara vertikal. Vertikal itu adalah dari ibu ke janin yang dikandungnya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas ya. Dari ibu ke janin yang dikandungnya itu bisa melewati tiga tahap. Pada saat dia hamil, pada saat proses persalinan, pada saat dia proses menyusui. Kita bicara dari hamil dulu ya. Bagaimana dia akan menularkan kepada bayinya, yaitu ketika di dalam kehamilan itu, maka ari-ari atau plasentanya itulah yang bisa menularkan virus tersebut ke janinnya. Kemudian ketika masa persalinan bagaimana? Masa persalinan misalnya ketika dia kontraksi atau kenceng-kenceng, nah itu mungkin ketubannya pecah. Dari air ketuban inilah yang akan menularkan ke janinnya. Kemudian pada masa menyusui bagaimana? Menyusui itu sebenarnya bukan aslinya yang menularkan ke janinnya, tetapi ketika terjadi perlukaan atau puting lecet pada saat proses menyusui, kemudian si bayi menghisap, kena darahnya si ibu yang kena hepatitis, itulah yang akan menularkan ke janinnya. Jadi bukan aslinya ya, perlu ditegaskan lagi. Tadi sampai hepatitis B ya? Oke, lanjut ke hepatitis C. Hepatitis C itu penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis C, kemudian penularannya sama melalui darah ataupun cairan seperti cairan mani ataupun cairan vagina. Kemudian untuk hepatitis D sendiri, hepatitis D adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis D. Namun virus ini tidak akan berkembang kalau tidak. Jadi ini adalah komplikasi dari hepatitis B ya. Kemudian untuk hepatitis E sendiri penyebabnya adalah dari lingkungan yang kurang higienis atau sanitasi yang kurang baik. Demikian untuk tipe-tipe dari hepatitis ini. Yo, balik lagi di Nara Sehat pemirsa, masih bareng aku Diah Kusuma tentunya. Tadi kita sudah guide dua personil dari senam ini. Kita lanjut lagi yang kedua karena yang tadi belum tahu nih apa itu hepatitis. Jadi kita langsung saja kenalan dengan Kak siapa ini Kak? Halo. Perkenalkan, nama saya Saimatus Zulfa, bisa dipanggil Zulfa, dari SMA 2 Pekalongan. Oke, Zulfa ya? Iya. Oke, sebelahnya boleh dipegang. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kori Augustin, bisa dipanggil Kori, dari SMA Negeri 2 Pekalongan. Kori dan juga Zulfa. Oke, udah sehat belum nih tadi senam? Udah. Apa masih timi? Apa udah yang energik? Lumayan ya. Oke, tadi sudah dengar ya dikit-dikit ya hepatitis itu apa? Apa coba? Ada yang tahu? Penyakit yang dialami oleh ibu hamil. Biasanya itu ciri-cirinya itu mual-mual, mata kuning. Apalagi? Udah sih. Udah itu aja ya. Oke, tapi kalian tahu nggak sih ternyata hepatitis selain berbahaya untuk ibu hamil, itu juga berbahaya untuk janin. Tahu nggak soal itu? Nggak tahu, Kak. Belum tahu ya. Jadi ya
kenapa hari ini kita menghadirkan narasumber spesial ya pemirsa. Ini untuk memberikan informasi untuk Hori dan juga Dela tentunya ya. Dela. Zulfa dan Kori ya, mengenai kenapa hepatitis itu bahaya untuk bayi. Berarti kalian belum tahu ya? Belum. Tapi pengen tahu nggak? Pengen ya? Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Saat ini memang pemerintah sedang menggalakkan ya yang namanya triple eliminasi. Triple itu 3, eliminasi adalah pemberantasan. Jadi pemerintah sedang berusaha memberantas nih 3 penyakit infeksi. Apa saja, yaitu HIV, sifilis, dan HBsAg atau hepatitis B pada kehamilan. Ya. Nah, ini kenapa? Karena merupakan penyakit terbesar yang mengakibatkan kematian. Kemudian di Indonesia sendiri itu penularan hepatitis B dari ibu ke janinnya itu termasuk besar ya. Biarpun pada nantinya beberapa kasus hepatitis B ini tidak bergejala ataupun tidak membahayakan, tetapi ada sekitar 5-10% yang bisa menjadi kanker hati. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kenapa sih kok pemerintah concern gitu ya, fokus nih pada hepatitis B? Kenapa ibu hamil harus tahu aku kena hepatitis B enggak ya? Jadi ya demi apa? Demi bayinya, biar nanti terjadi tercipta generasi yang sehat. Jadi sekarang misalnya gini, ada pemeriksaan calon pengantin ya. Sekarang kan semua calon pengantin wajib untuk pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan itu juga kita dilakukan pemeriksaan triple eliminasi tersebut yang di dalamnya ada pemeriksaan HBsAg. Misalnya si calon pengantin ini, HBsAg-nya positif, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan ya. Untuk pemeriksaan lanjutan ini nanti bisa kita rujuk ke rumah sakit. Demikian untuk yang belum hamil. Kalau misalnya pada ibu hamil nih, ternyata dia hamil, kemudian dia diperiksa ternyata HBsAg-nya positif, bagaimana? Baik. Nah, untuk yang hamil ini ada lebih perhatian, pemerintah tuh lebih perhatian. Pemeriksaannya gratis. Kemudian dia diketahui HBsAg positif, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan apa? Yaitu diperiksa kadar HbEg-nya ya. HbEg-nya itu apa? HbEg adalah untuk mengetahui si virus ini menularkan atau tidak. Bagaimana viral load-nya gitu ya. Jadi dia berkekuatan untuk menularkan atau tidak. Ketika HbEAg-nya positif, maka si ibu hamil ini akan diberikan pengobatan ya. Sekarang pengobatannya programnya adalah memakai tenofovir. Nah, itu diberikan dimulai usia kehamilan 28 minggu sampai dengan nanti 1 bulan setelah persalinan. Ibu hamil harus minum obat terus, Bu? Iya. Demi apa? Demi ibunya, demi janinnya. Kemudian berbahaya nggak, Bu, buat buat janinnya? Ya insya Allah kan sudah diteliti ya. Karena sudah program, jadi insya Allah memang aman untuk ibu hamil dan untuk janinnya. Jadi ibu-ibu hamil nggak perlu takut ketika memang diketahui bahwa dirinya HbEAg positif, harus diberikan obat. Nggak perlu khawatir, obat tersebut insya Allah aman untuk bayinya. Demikian untuk langkah-langkah kalau misalnya ibu hamil terdeteksi HBsAg positif ya, atau misalnya belum hamil terdeteksi HBsAg positif. Nah, ini pentingnya. Kalau ibu hamil itu programnya gratis, dia tidak melihat BPJS-nya mana ya, kan kadang kita berpikir aduh berbiaya nggak sih gitu ya. Insya Allah ini programnya gratis dari pemerintah demi menuntaskan HBsAg. Demikian. Kalau misalnya HBsAg-nya positif sebelum hamil, maka ini kita akan dilakukan pemeriksaan lanjutan ya. Pemeriksaan lanjutan apakah HBsAg-nya itu masih menularkan atau tidak, seperti itu. Kalau memang masih menularkan maka pengobatan dulu. Tapi kalau memang tidak ya bisa lanjut. Karena beberapa pasien memang
Jadi HBsAg ini sudah diobati, tapi ketika dicek ulang di kehamilan setelahnya, dia hamil lagi nih, 2 tahun yang lalu dia hamil, ini hamil, padahal sudah diobati, akan tetap HBsAg-nya positif. Jadi yang perlu diketahui di sini adalah apakah HBsAg ini menularkan atau tidak, bagaimana kadar viral loadnya atau bagaimana kondisi HBeAg-nya. Ketika HBeAg-nya negatif maka insya Allah aman. Nah, ketika HBeAg-nya positif maka perlu dilakukan pengobatan dan baru kita lanjut untuk hamil dulu. Oke, untuk ibu hamil tadi sudah saya jelaskan ya, pemeriksaannya adalah cek HBsAg atau cek triple eliminasi ya, itu bisa didapatkan gratis di puskesmas sesuai wilayahnya. Jadi ibu saya sudah periksa ke dokter nih gitu, nggak apa-apa, ibu hamil tetap perlu ke puskesmas guna mendapatkan pemeriksaan itu, dan itu pun gratis, tidak melihat statusnya bayar atau tidak. Untuk pemeriksaan ini gratis Bu, mau dia punya BPJS ataupun tidak punya BPJS bisa dilakukan di puskesmas sesuai wilayahnya. Demikian. Kalau ibu hamil sudah diperiksa HBsAg-nya positif, itu tadi nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, apa, diperiksa HBeAg-nya, hasilnya bagaimana. Kalau negatif aman, tidak perlu pengobatan. Kalau misalnya positif maka akan dilakukan pemberian obat atau tadi tenofovir tadi ya, yang nantinya diminum di usia kehamilan 28 minggu sampai dengan 1 bulan setelah melahirkan. Ya pemirsa, balik lagi bareng aku Diah Kusuma, masih di Nara Sehat. Ya, masih dengan tema hepatitis pemirsa. Dan tentunya kita kenalan dulu dong dengan Kak siapa ini Kak? Halo semuanya, aku Hayu Amalina Hanani, biasa dipanggil Hayu. Hayu, main yuk. Oke, Mbak Hayu di sini masih ngapain ini? Aku sekarang lagi magang di Batik TV. Oh, kru kita yang masih magang gitu ya, jadi ikut gitu ya. Oke. Tapi kita ajak Kak Hayu ya buat in frame bareng aku tentunya. Masih bahas hepatitis Kak Hayu ya. Kak Hayu tau nggak sih apa itu hepatitis? Setauku sih hepatitis itu tentang peradangan pada hati dan liver atau liver. Kayaknya itu sih setauku. Kalau penyebabnya tahu? Penyebabnya agak lupa deh. Agak lupa. Tapi kalau untuk gejalanya tahu nggak? Gejalanya sih setauku penyakit kuning, terus mual, sama nyeri pada perut. Oke, tapi kalau misalkan kita bicara soal mual dan juga nyeri pada perut, itu banyak ya ibu hamil yang merasakan itu ya. Tapi yang lebih signifikan itu lebih ke penyakit kuning itu ya, matanya kuning gitu ya Kak Hayu ya. Wah, ini Kak Hayu sudah lumayan tahu. Ternyata umur berapa sih Kak? Aku sekarang 21 tahun. Oh, sama ternyata pemirsa. Tapi Kak Hayu, kalau misalkan ibu hamil terindikasi sebagai penderita hepatitis, tahu nggak sih langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan? Waduh, kurang tahu tuh. Kurang tahu ya. Kurang tahu. Nah, hari ini kita menghadirkan narasumber spesial, bidan spesial Kak Hayu ya, yang tentunya akan memberikan informasi langkah apa yang harus kita lakukan terhadap ibu hamil penderita hepatitis. Kak Hayu pengen tahu? Pengen tahu banget. Pengen tahu banget ya, pengen ya. Apalagi kita sebagai calon ibu gitu ya, dan ya jangan sampai ya kena itu Kak ya gitu. Tapi pengen tahu ya? Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Ya, untuk pencegahan penularan kita lihat dulu ya bagaimana dia akan menular. Dia tadi menular melalui cairan darah atau cairan sperma atau cairan vagina. Nah, untuk cairan sperma atau vagina ini kan akan keluar saat hubungan seksual ya. Jadi, upayakan hubungan seksual yang sehat setiap pada satu pasangan ya. Kemudian jika diketahui pasangannya memang HBsAg positif, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah menularkan atau tidak. Jika ternyata sudah berpasangan, kemudian pasangannya positif, maka dilakukan pemeriksaan pada kedua-duanya apakah sudah menularkan atau tidak.
Itu untuk pencegahan yang melalui cairan vagina ataupun cairan sperma. Nah, kalau yang dari penularan yang dari darah adalah misalnya nih, ini seringnya pada nakes ya. Nah, kita menerapkan pencegahan infeksi yang optimal ya. Jadi menghindari kontak langsung dengan cairan pasien, memakai sarung tangan, mencuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan pasien, setelah melakukan tindakan, dan kemudian melakukan pembersihan alat-alat sesuai dengan PPI ya. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan dari ibu ke janinnya, ya tadi adalah dengan melakukan screening atau pemeriksaan pada ibu hamil. Kemudian jika diketahui HBsAg-nya positif, maka untuk bayi ini akan diberikan namanya HBIG. HBIG itu pun gratis ya, gratis asalkan ibunya kontak dengan puskesmas, nanti puskesmasnya yang akan menatake nek bahasane mono ya. Nah, HBIG di 12 jam pertama, jadi harus segera. Kemudian setelah HBIG adalah pemberian imunisasi HB0. HB0, setelah itu nanti pemberian imunisasi selanjutnya hepatitis sesuai dengan jadwal imunisasi. Yang selanjutnya adalah nanti di usia 9 bulan si bayi akan dicek ulang bagaimana nih kadar HBsAg-nya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pencegahan yang lain, yaitu tetap pola hidup sehat ya, jaga kebersihan, kemudian makan makanan yang bergizi. Pemerintah sudah ini ya, concern sekali ya untuk menurunkan angka hepatitis ini ya, terutama untuk mencegah penularan dari ibu ke janinnya. Jadi beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan screening pada semua ibu hamil. Jadi ketika pasangan ataupun ibu yang hamil segera memeriksakan diri ke puskesmas untuk dilakukan screening awal. Nah, kemudian yang kedua adalah pemerintah menyediakan tadi selain HBsAg reagennya juga HBeAg reagennya ya, itu untuk yang sudah positif. Kemudian juga pemerintah sudah menyiapkan pengobatannya tenofovir ini untuk ibu yang HBsAg positif. Ini pun gratis, bisa didapatkan di puskesmas atau rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya ada pemerintah sudah menyiapkan HBIG dan imunisasi ya, program imunisasi yang sudah terjadwal. Kemudian untuk 9 bulan nanti si bayinya akan dicek ulang pun gratis, seperti ini. Pada semua pasangan usia subur ataupun ibu-ibu yang sudah melakukan hubungan seksual ya, karena tidak menutup kemungkinan tidak hanya pasangan usia subur saja ya, pasangan yang tidak subur pun bisa hamil ya. Jadi ketika sudah mengetahui, oh saya telat haid, segeralah periksa. Jika memang hasil kehamilannya positif, maka periksa ke puskesmas akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan antenatal terpadu, diantaranya adalah screening HBsAg. Ketika hasil screening yang positif, maka ikutilah atau ikuti saran dari nakes ya, bagaimana langkah-langkah selanjutnya, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk bayinya untuk bisa mendapatkan HBIG, untuk memberikan imunisasi rutin kepada bayinya ya. Kemudian juga pengecekan ulang nanti bayinya di usia 9 bulan. Oke, yang terakhir adalah sayangi hati kita, sayangi separuh hati kita, yaitu pasangan kita ya, suami kita, dan juga sayangi buah hati kita, anak-anak kita ya, demi hati yang sehat, demi masyarakat Indonesia sehat walafiat.